Shalom jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita boleh memohon pertolongan dari Tuhan kita. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menyertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Shalom jamaat sekalian, sungguh berkat yang sangat besar dari Tuhan kita masih boleh mengikuti ibadah hari ini. Dia Tuhan yang layak dipuji, Dia Tuhan yang layak ditinggikan, kuasanya ajaib melebihi apapun di dunia ini. Mari kita angkat satu pujian, Kau Allah yang besar. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuat
ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia. Bapa, kami mengucap syukur Engkau masih memperbolehkan kami di sini, berdiri di tempat ini, menaikkan setiap pujian untuk meninggikan nama-Mu, masuk ke dalam bait-Mu. Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami Bapa, untuk memasuki bait suci-Mu. Bapa, biarlah segala hormat, segala pujian, penyembahan hanya untuk meninggikan nama-Mu seorang Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan, segala kebaikan yang Engkau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari segenap bangsa di dunia ini kita mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Allah sumber kuatku, Allah
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Mari saya mengajak saudara sekalian, kita nyatakan Allah sumber kuatku sebanyak 3 kali bersama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Mari kita angkat satu pujian, kita nyatakan Dialah sumber kekuatan di hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini sambil bertepuk tangan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Saya yakin kita bisa tetap bertahan melewati hari-hari kita meskipun kita mengalami masalah, mengalami percobaan, baik itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam hubungan dengan pribadi lepas pribadi. Kita bisa melewatinya bukan dengan kekuatan kita sendiri, namun dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bila kita imani, kita tekuni firman Tuhan, kita bisa melewatinya. Satu pujian mengingatkan kita bahwa Dialah sumber harapan kita. Kita boleh berharap kepadanya setiap saat, karena Dia Tuhan yang selalu ada bagi kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku
tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Tuhan. Aku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku, kaulah harapan. Dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mau mengucapkan syukur oleh karena pagi hari ini Tuhan lagi mau berfirman kepada kami. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu dan Engkau memberkati kami di mana saja kami berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, lalu ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Di bawah tema Israel menolak Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada altar Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Ayat 19 dan 20. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Ibu bapak dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, teks firman Tuhan yang baru saja saya bacakan tadi menceritakan orang Israel menolak Samuel dan anak-anaknya. Lalu mereka meminta seorang raja yang memimpin mereka seperti bangsa lain. Dan itu mengesalkan Samuel.
Lalu Samuel berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab kepada Samuel supaya Samuel mendengarkan permintaan orang Israel. Sebab kata Tuhan kepada Samuel, orang Israel itu mereka menolak aku. Oleh karena itu dengarkan apa yang mereka katakan. Lalu Samuel menjelaskan apa yang menjadi hak seorang raja. Tetapi orang Israel menolak apa yang dikatakan oleh Samuel itu. Dan mereka bersikeras untuk meminta seorang raja. Itulah yang menjadi cerita dan latar belakang teks kita. Bahwa orang Israel menolak Tuhan dengan meminta seorang raja. Sampai di sini seharusnya sudah menjelaskan bagaimana dan mengapa orang Israel menolak Tuhan. Yang pertama yang kita lihat ialah Samuel dan anak-anaknya yang bernama Yoel dan Abia tidak mampu memimpin orang Israel. Yang kedua, orang Israel memang tidak mau diperintah oleh Tuhan. Lalu kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan orang Israel menolaknya? Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan mendalami alasan dan pertanyaan ini, serta kita mencoba memetik pelajaran rohani yang kita bisa dapatkan dari cerita ini. Saudara, ayat-ayat yang kita baca didahului dengan ayat yang pertama. Samuel sudah menjadi tua. Dan Samuel juga rupanya memimpin hanya sebagian daerah Israel. Itulah yang kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Pasal yang ke-7. Samuel sudah pensiun. Dan dia melayani sekarang dari Rama. Karena disitulah rumahnya. Samuel tidak memerintah sebenarnya keseluruhan suku-suku Israel. Dalam pasal 7 ayat 16 dikatakan bahwa Samuel memerintah di Betel, di Gilgal dan Mispah. Rupanya dia berkeliling di provinsi Efraim ini. Ini adalah sebagian kecil dari suku-suku Israel. Tetapi saudara-saudara melihat ayat yang keempat pasal 4, pasal yang ke-8. Semua tua-tua Israel berkumpul dan mereka datang kepada Samuel di Rama. Jadi rupanya mengapa mereka menolak dan meminta raja yang baru? Karena Samuel sudah tua dan Samuel hanya melayani terbatas pada waktu itu. Tetapi hal lain yang menyebabkan mereka menolak Tuhan, menolak anak-anak Samuel, ialah karena anak-anak Samuel itu sendiri. Di dalam pasal 8 ayat yang ketiga, orang-orang Israel meminta raja karena mereka melihat anak-anak Samuel itu adalah anak-anak yang tidak hidup seperti ayahnya. Anak-anak Samuel mengejar laba. Anak-anak Samuel menerima suap. Anak-anak Samuel ketika menghakimi orang Israel, mereka memutarbalikkan keadilan. Saudara, jadi alasan inilah yang menyebabkan mengapa orang Israel kemudian tidak menyetujui pemerintahan atau pimpinan dari Samuel, khususnya dari anak-anaknya. Saudara, ada alasan yang lebih dalam lagi. Mengapa orang Israel menolak Tuhan? Intinya yang kita bisa lihat di dalam kisah ini yaitu adanya regenerasi yang gagal. Samuel gagal sebagai ayah.
Samuel gagal sebagai pemimpin Israel. Saudara, menarik sekali, baru-baru hari ini bilangan riset, sebuah riset yang dibuat di Indonesia, memberitahukan kepada kita bahwa peran ayah, peran papa lebih rendah dari peran mama atau peran ibu dalam pertumbuhan kerohanian anak. Kalau ayah hanya berperan sekitar 61,1% untuk pertumbuhan rohani anak, maka peran ibu lebih besar. Peran ibu adalah 70,4% dalam pertumbuhan rohani anak-anaknya. Saudara, hal ini tentu mengagetkan kita. Di mana ayah-ayah Kristen dalam pertumbuhan rohani anak-anak mereka. Dalam satu riset yang lain yang dibuat oleh Coley beberapa waktu yang lalu, ditemukan satu unsur lagi yang berbeda. Bahwa seorang anak yang memiliki perilaku baik, seorang anak yang bisa memiliki pengetahuan baik, mereka tidak mengalami masalah dalam studi, mereka tidak mengalami masalah dalam hubungan sosial dengan anak-anak lain, itu sangat bergantung pada interaksi seorang bapak dengan anaknya. Jadi interaksi sosial seorang papa dengan seorang anak akan sangat berpengaruh dalam anak itu berperilaku baik. Akan sangat berpengaruh dalam anak-anak itu belajar. Jadi kalau anak-anak kita mengalami kesulitan belajar, anak-anak kita mengalami kesulitan untuk berperilaku baik, kita perlu mengoreksi bagaimana interaksi papa-papa dengan anaknya. Saudara, tugas seorang papa untuk anaknya itu sangat besar. Seorang papa kalau ingin supaya anaknya bisa berhasil, supaya generasi regenerasinya berjalan di dalam keluarga, dan pada akhirnya anak-anak itu memiliki keluarga juga yang baik, sehingga mengajar anak-anaknya juga untuk menjadi anak-anak Kristen yang baik. Maka seorang papa juga dituntut untuk memberikan keterampilan. Keterampilan ini berbicara, seorang ayah harus memberikan skill yang diwariskan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, keluarga kami memang memiliki skill-skill tertentu. Tapi salah satu skill yang dimiliki oleh kakek saya ialah fotografi. Itu tidak menurun kepada ayah saya, tapi juga tidak begitu menurun kepada saya. Walaupun saya suka dengan fotografi, tapi mudah-mudahan itu menurun kepada keturunan saya. Di dalam tiap keluarga ada skill, ada keterampilan yang bisa diwariskan. Orang HK biasanya dikenal dengan pedagang kelontongan. Kalau Anda orang kungfu, Anda mungkin memiliki keterampilan bagaimana bertukang. Entah bertukang emas atau bertukang mebel dan yang lain-lain. Jika Anda orang Hokian, mungkin saudara juga memiliki keterampilan. Inilah skill dan keterampilan yang harus diwariskan, diberikan kepada anak. Tetapi tugas ayah juga memberikan wawasan. Wawasan itu artinya cara berpikir. Artinya cara bagaimana memandang hidup. Seorang papa harus memberikan dalam tanda petik ideologi untuk hidup. Di dalam bahasa spiritual, seorang ayah harus memberikan bagaimana teologi hidup itu untuk anak-anaknya. Hal ini sangat penting. Sebab dari situlah anak-anak akan bisa melihat
bagaimana sikap yang baik itu harus diperjuangkan. Bagaimana sikap kerja keras itu yang muncul dari wawasan yang diberikan Papa itu bisa dilakukan oleh anak-anak. Hari ini anak-anak Gen Z memiliki masalah. Mereka kurang atau mereka perlu didorong untuk bekerja lebih keras lagi. Karena apa? Dunia semakin maju dan kemudian mereka kehilangan arah. Segala sesuatu menjadi mudah. Daya juang itu menjadi kurang. Saudara, relasi papa dan anak berdampak pada regenerasi bukan saja dalam keluarga. Relasi papa dan anak berdampak pada regenerasi kepemimpinan. Baik kepemimpinan rohani di dalam gereja, tapi juga kepemimpinan non rohani di luar gereja. Entah di dalam keluarga, di dalam gereja atau di luar gereja. Semuanya, yaitu relasi ayah dan anak, itu memiliki relasi yang dekat dengan menjadi seorang pemimpin di gereja atau menjadi pemimpin di masyarakat. Karena semuanya menuntut syarat yang sama, yaitu seorang anak harus dibekali dengan keterampilan, dengan karakter, dengan relasi-relasi yang lain yang baik dari seorang papa. Saudara, anak-anak Samuel rupanya tidak bisa menjadi pemimpin bersih orang Israel. Sedikit banyak, karena mungkin ada pengaruh dari Samuel. Tetapi juga saudara, bukan hanya pengaruh dari Samuel. Rupanya saudara, anak-anak Samuel juga ingin hidup lebih bebas. Mereka ingin menjadi lebih egois. Akibatnya saudara, anak-anak Samuel ini membuat orang Israel untuk menolak Tuhan. Jadi saudara, mengapa orang-orang Israel menolak Tuhan? Mereka mau meminta seorang raja dan menolak Tuhan sebagai raja mereka. Karena ada pengaruh baik dari Samuel maupun dari anak-anaknya. Saudara-saudara, anak-anak Samuel ini mengabuse power. Mereka menyalahgunakan kekuasaan. Itulah yang menyebabkan mengapa orang Israel menolak Tuhan. Ada regenerasi yang gagal antara Samuel dengan anaknya. Dan itulah yang menyebabkan orang Israel menolak Tuhan. Saudara, sebagai pemimpin rohani di dalam gereja, kita juga bisa jatuh ke dalam abuse of power. Menyalahgunakan kekuasaan. Sehingga apa yang akan terjadi saudara? Regenerasi di dalam gereja akan gagal. Mengapa? Karena mungkin orang-orang melakukan kekuasaannya, mempolitikkan segala sesuatu. Sehingga regenerasi itu tidak berjalan. Pelayanan rohani menjadi berhenti. Dan di dalam keluarga juga menjadi berhenti karena orang tua menyalahgunakan kekuasaannya. Dan itu akan berakibat kepada orang yang ada di luar. Saudara, itu yang pertama kita lihat. Orang Israel menolak dan meminta seorang raja karena ada regenerasi yang gagal di dalam kehidupan Samuel terhadap anak-anaknya. Tetapi yang kedua kita lihat, orang Israel menolak Tuhan. Mereka ingin seorang raja karena memang mereka tidak mau diperintah oleh Tuhan. Saudara, inilah yang kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Bahkan setelah Samuel memberitahukan apa yang menjadi hak raja, ayat 20 mereka mengatakan bahwa kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Jadi saudara, mereka memang menolak Tuhan
Karena mereka memang ingin seperti bangsa yang lain. Dengan kata lain, mereka ingin jadi orang yang lain. Saudara, keinginan yang menguasai hati kita itu seringkali membuat kita tidak mampu menerapkan identitas sebagai umat Tuhan. Keinginan yang menguasai hati kita biasanya akan berujung kita ingin menjadi seperti orang lain. Saudara, inilah yang kita lihat dalam anak-anak Samuel. Sehingga memang regenerasi itu gagal karena memang anak-anak Samuel sendiri tidak ingin hidup sebagai umat Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian baru, Rasul Yohanes pernah memperingatkan jemaatnya di dalam surat 3 Yohanes. Rasul Yohanes mengatakan hati-hati dengan seorang yang bernama Diotrephes. Siapa Diotrephes ini? Kemungkinan Diotrephes adalah salah satu penatua di dalam surat 3 Yohanes itu. Hati-hati dengan Diotrephes karena dia sering meleter. Kata-katanya kasar. Dan dia menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Dengan kata lain saudara, Diotrephes ingin jadi seperti orang lain. Dia tidak ingin menjadi sebagai seorang Kristen yang memiliki identitas dan karakter Kristus. Saudara, Paulus juga mengalami hal yang sama. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat, Paulus memperingatkan Timotius, hati-hati dengan Demas. Demas ini sudah mencintai uang dan mereka bukan lagi dari antara kalangan kita. Demas ini rupanya adalah pemimpin, seorang yang dipilih oleh Tuhan, namun kemudian dia menjadi korup. Dia mencari kepentingannya sendiri. Dia mencari laba sendiri. Saudara, inilah salah satu yang membuat mengapa orang Israel menolak anak-anak Samuel. Saudara, keinginan untuk yang menguasai hati bisa akhirnya membuahkan cara sendiri. Orang melakukan segala sesuatu dengan bebas. Inilah yang dilakukan oleh anak-anak Samuel tadi. Mereka ingin bebas. Mereka ingin memiliki kebebasan berpikir. Mereka ingin memiliki kebebasan untuk bertindak. Mereka ingin memiliki kebebasan untuk ngomong, untuk bicara apa saja. Sebuah kebebasan yang bablas. Saudara, yang ini menjadi penghalang bagi kita untuk mengenakan identitas Kristen. Menjadi identitas orang lain. Ingin menjadi bukan Kristen. Sehingga saudara ingin menjadi identitas yang bukan Kristen seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, inilah alasan-alasan mereka. Orang Israel. Orang Israel juga ingin berperang. Seperti dikatakan dalam ayat 20. Mereka ingin punya raja supaya mereka bisa memimpin, bisa dipimpin untuk berperang. Padahal kalau kita melihat dalam ayat yang ke-7, 1 Samuel pasal 7, Tuhan sudah memimpin mereka berperang. Pada waktu itu orang Filistin dikalahkan oleh pimpinan Tuhan melalui Samuel. Sehingga di dalam pasal 7 ayat 13 ada kata yang terkenal Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan sudah memimpin orang Israel mengalahkan orang-orang Filistin. Dan Tuhan membuat mereka menang. Jadi alasan meminta raja supaya bisa memimpin berperang sebenarnya bukan alasan yang tepat. Orang Israel hanya mau melakukan caranya sendiri. Mau mengingkari identitasnya sendiri sebagai umat Tuhan. Dengan kata lain, orang Israel mau melakukan dengan cara sendiri. Pekerjaan Tuhan dilakukan dengan cara sendiri, bukan dengan cara Tuhan.
Saudara, menolak Tuhan adalah juga menolak cara bekerja Tuhan. Saudara, inilah yang kita bisa temukan dalam kehidupan kita berjemaat. Seringkali kita berusaha untuk melakukan cara-cara pekerjaan Tuhan dengan cara kita sendiri. Baru-baru ini saudara, ada seorang pendeta yang merupakan investor terkenal di Korea. Gerejanya begitu besar dan dia memberikan sumbangan begitu besar. Namun pada waktu-waktu terakhir ini dia ditangkap. Mengapa saudara? Karena dia menanamkan investasi saham kepada banyak perusahaan untuk tujuan yang sangat mulia. Apa? Dia ingin membawa supaya ada keuntungan dari saham itu, lalu dibawa untuk membangun gereja, untuk melakukan pekerjaan misi, dan seterusnya. Tujuannya sangat mulia. Tetapi problemnya, dia mencoba menolong Tuhan. Dia mengambil hutang, membeli saham ini, mengambil hutang yang lain, membeli saham itu, mengambil hutang lain, memutar dengan saham yang lain. Dan pada akhirnya seluruh gereja dan pendeta ini mengalami kesulitan. Saudara, ketika kita bekerja dalam ladang Tuhan, mari kita bekerja dengan cara Tuhan. Ada cara-cara yang tidak sehat. Cara-cara yang tidak sehat itu saya pahami sebagai cara kita sendiri untuk membawa dan mengarahkan pelayanan, sehingga pelayanan menjadi dalam situasi rentan bahaya. Karena Israel memang tidak mau diperintah Tuhan. Sebenarnya itulah alasan mengapa mereka menolak Tuhan. Namun ada pertanyaan, ibu, bapak, dan saudara. Mengapa Tuhan membiarkan? Ketika mereka meminta kepada Samuel, Samuel menjadi kesal. Lalu Samuel datang kepada Tuhan dan berdoa. Lalu Tuhan mengatakan, dengarkanlah apa yang mereka minta. Ayat yang ke-9. Hal yang sama diulangi dalam ayat yang ke-21 dan 22. Tuhan berkata kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka. Angkatlah raja. Sebab mereka itu memang menolak aku. Padahal Tuhan sudah menolong orang Israel menjadi orang Israel sejak mereka keluar dari Mesir. Mengapa Tuhan membiarkan ini? Saudara, kita seringkali menyesal ketika apa yang kita doakan ternyata menjadi sebuah malapetaka. Seringkali juga saudara, sebaliknya, kita begitu marah, berargumentasi kepada Tuhan. Kita sedikit memaksa Tuhan. Bahkan kita menolong Tuhan supaya doa-doa kita itu tercapai. Dengan cara-cara dan usaha kita sendiri. Kita mendoakan ini dan kita berusaha dengan baik, memaksa, berargumen. Supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi kemudian ketika kita mendapatkan doa-doa itu justru menjadi malapetaka, kita menyesal. Dan kita tahu apa artinya mengapa doa-doa kita itu banyak tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara, ketika kita berdoa dan Tuhan menjawab, kita tahu memang iya, itulah jawaban Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab, yakinilah bahwa itu juga adalah jawaban Tuhan. Dan jawaban Tuhan adalah tidak. Bagaimana kita berdoa? Firman Tuhan perjanjian baru mengajarkan kita. Paulus dan Yakobus, kita berdoa dengan pimpinan Roh Kudus. Supaya apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Banyak doa-doa kita yang mungkin tidak dijawab. Dan seringkali saudara, doa-doa yang tidak dijawab itu melukakan hati kita.
Tetapi ketika kita tahu bahwa ada doa-doa yang dijawab dan itu menjadi malapetaka, kita baru sadar. Seringkali memang penyesalan datang terlambat. Tuhan seringkali mencegah kita dari doa-doa yang sebenarnya ingin kita lakukan dengan mengabuse power, menyalahgunakannya untuk kebaikan kita. Saudara, dalam cerita kita tadi Tuhan membiarkannya. Tuhan tidak menghalangi. Itu berarti bukan Tuhan setuju. Itu bukan berarti Tuhan suka. Tuhan membenarkan apa yang ingin dilakukan oleh orang Israel. Saudara, saya kasih contoh. Jika seseorang memilih berbuat dosa dan Allah membiarkan dia melakukannya, itu bukan berarti Allah setuju dengan perbuatan itu. Saudara, mengapa Tuhan membiarkan? Ini karena Tuhan menghormati kita sebagai manusia ciptaannya. Tuhan menginginkan supaya kita bisa belajar. Kita menghargai. Karena Tuhan itu menghargai kita. Saudara, namun dalam pembiaran ini, seringkali Tuhan sedang memproses kita. Tuhan memproses kita di dalam pembiaran ini untuk kita menjadi dewasa. Dan itulah yang terjadi dengan orang Israel. Orang Israel dibiarkan untuk memiliki raja. Yang kemudian hari kita mengetahui bangsa ini terpecah-pecah. Ada raja-raja yang tidak menghormati Tuhan. Ada raja yang baik. Dan pada akhirnya seluruh kekuasaan raja-raja itu dihancurkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatkah kita cerita anak yang bungsu dalam Injil Lukas pasal 15? Tuhan menceritakan, menggambarkan ini kepada kita. Anak yang bungsu ini dibiarkan oleh ayahnya ketika dia meminta bagian hartanya. Lalu ketika anak bungsu ini mengalami penderitaan, dia mengalami proses dari Tuhan. Dia baru sadar apa yang dia minta sebenarnya menjadi malapetaka untuk dia. Saudara, belajar dari pengalaman itu memang mahal. Orang Israel harus belajar dari pengalaman 40 tahun. Bagaimana taat kepada Tuhan. Dan mereka harus berkeliling di padang gurun sebelum akhirnya bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi saudara, sebenarnya kita bisa belajar untuk mendengar tuntunan Tuhan. Melalui firman Tuhan dan berdoa. Kita tidak perlu masuk dalam pengalaman yang menyakitkan lebih dulu. Baru kita tahu Tuhan itu baik. Kita bisa belajar dengan tuntunan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang kita rayakan dalam minggu-minggu ini sebagai Minggu Trinitas. Bahwa Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita. Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, dan Roh Kudus memimpin kita. Kegagalan membiarkan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita adalah pintu gerbang untuk menolak Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menolak Tuhan seperti orang Israel hari ini? Yaitu ketika kita membiarkan tuntunan Roh Kudus itu tidak berlaku dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita belajar untuk dituntun oleh Roh Kudus. Supaya kita tidak menolak Dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan cara kita sendiri. Apa yang sudah kita pelajari dari tema hari ini? Kita belajar yang pertama, regenerasi. Baik regenerasi dalam bidang rohani atau non-rohani. Regenerasi yang baik terkait dengan peran Papa.
Regenerasi yang baik menghindarkan orang yang dipimpin dari membelakangi Tuhan. Regenerasi yang baik akan menghindarkan orang yang dipimpin dari menolak Tuhan. Dan inilah yang kita perlu pelajari sebagai jemaat Kristen. Hal yang kedua yang kita belajar dari khotbah pagi hari ini. Penolakan terhadap Tuhan dimulai dari tidak melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan caranya Tuhan. Saudara, ini terkait dengan orang yang melakukan pekerjaan Tuhan atau umat Tuhan. Itu harus hidup sesuai dengan identitas sebagai umat Tuhan. Ketika memiliki identitas sebagai umat Tuhan, maka kita tahu apa yang menjadi arahan dan cara kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di depan kita. Membiarkan diri tanpa identitas sebagai umat Tuhan. Atau dengan kata lain, dengan menyangkal identitas sebagai umat Tuhan, mengakibatkan hal yang lain. Hal yang lain yang akan menuntun hidup orang percaya. Bahwa kita tidak akan lagi dituntun oleh Tuhan. Tapi kita dituntun oleh diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang lain. Hal yang terlahir bisa kita pelajari. Bahwa semua ini ketika kita tidak memiliki identitas sebagai umat Tuhan akan berakibat fatal. Karena kita tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita seperti anak bungsu. Tapi bagi orang yang percaya, saudara, kita bisa menghindari semua ini dengan cara hidup, yaitu kita dituntun oleh Roh Kudus. Ketika kita memberikan diri kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadikan Yesus itu sebagai raja kita. Kita tidak membutuhkan raja yang lain. Raja itu sudah menapaki jalan Golgota. Dan dia menjadi raja di kayu salib untuk membebaskan kita. Dan dia adalah raja yang sejati. Raja yang hari ini kita layani. Dan raja yang kita akan ketemu ketika kita kembali ke surga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan sudah berfirman kepada kami. Biarlah firman Tuhan ini bisa kami lakukan dan terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami menjadi umat Tuhan yang selalu dituntun oleh Roh Kudus. Dan kami dihindarkan dari menyangkal Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Andreas Hau untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan. Jemaat sekalian, mari kita mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita angkat satu pujian, Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai
membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi mari kita pujikan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuhlah hati kami ya Bapa. Kami membutuhkan jamahan-Mu, karena tanpa Tuhan, tanpa jamahan Tuhan, mustahil kami bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan, membutuhkan urapan daripada Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Allah Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang menolak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin menjadi seperti orang-orang Israel di zaman PL, di mana mereka menolak Tuhan sebagai Raja. Tuhan, ampuni kami jika dalam kehidupan kami, keseharian kami masih sering menolak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan Allah Roh Kudus, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa, kami rindu, kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Kami ingin Tuhan menjadi Raja atas kehidupan kami. Kami ingin mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap kegiatan, aktivitas kami, apapun itu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan kami. Bapa, jamalah, sentuhlah hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami menyerahkan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Di Jemaat BCS Medan, Engkau yang terlebih mengerti apa yang menjadi pergumulan setiap kami. Apakah itu pergumulan sakit penyakit, pergumulan di dalam ekonomi, pergumulan di dalam pekerjaan, relasi, dalam keluarga ataupun dengan rekan-rekan kerja. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mempunyai waktu dan rencana yang terbaik untuk memulihkan setiap kami. Tuhan, kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami mau look upon Jesus. Kami mau terus memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga pada kesempatan ini Tuhan terus menyerahkan untuk setiap program di BCS Medan ya Tuhan. Untuk Sunday Talk, untuk saat teduh, youth bersama ya Tuhan. Untuk sekolah minggu, untuk ibadah umum ya Tuhan. Tuhan kiranya boleh berkati sertai semuanya, supaya sungguh ini boleh menjadi wadah pertumbuhan iman daripada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan untuk keseluruhan kehidupan kami ke dalam pimpinan tangan-Mu. Untuk terakhir kami juga menyerahkan untuk bangsa kami. Tuhan berkati, Tuhan pimpin pemerintah kami. Berikan hikmat kepada mereka supaya mereka dapat mengelola bangsa kami ini dengan baik. Dan kami sangat rindu kasus COVID-19 Tuhan, penyebaran itu boleh semakin menurun di bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan seru kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menjawab tepat
sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan inilah persembahan kami. Kami serahkan, Tuhan yang boleh kuduskan, Tuhan yang boleh sucikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu hati kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan, kita memujikan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang kami boleh ikuti dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kiranya setiap berkat yang kami boleh dapati dari pujian secara khusus melalui firman Tuhan, itu boleh terus berakar dalam kehidupan kami, berbuah lebat dalam keseharian, dalam aktivitas kami sehari-hari. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapannya, dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, pimpinan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman perlu kita perhatikan dengan sesama. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Andreas Hau yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati pelayanan kehidupan daripada Muse Andreas untuk kedepannya. Saudara, saya ingin membuka kesempatan kepada setiap kita yang rindu melayani menjadi lause-lause di sekolah minggu, saudara. Saat ini di sekolah minggu kita ada 2 lause, satu di kelas besar, satu di kelas kecil, yang kemudian dibantu oleh 2 mahasiswi praktek dari saat. Oleh karena itu saudara, kita saat ini sedang mengalami kekurangan lause-lause sekolah minggu. Karena itu saudara, bagi saudara-saudara yang memiliki beban, kerinduan untuk melayani anak-anak, untuk melayani Tuhan, saudara dapat menghubungi saya. Dan mari kita terus doakan agar kiranya Tuhan yang boleh menyediakan orang-orang yang Tuhan boleh percayakan di dalam pelayanan sekolah minggu ini. Saudara, kemudian pada malam hari ini kita ada Sunday Talk dengan tema yaitu akhir zaman. Ya saudara, Pendeta Andreas Hau, kita akan berbincang-bincang bersama dengan beliau. Mari saudara hadirilah dalam Sunday Talk pada malam hari ini. Ajak keluarga, ajak saudara, ajak sahabat untuk boleh mengikuti bersama-sama. Kita akan berbincang-bincang seputar akhir zaman. Jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian yang terakhir, ibadah minggu depan, tema ibadah kita adalah dengarkanlah. Ya saudara, kita apa yang bisa kita pelajari dari topik ini, dari tema mendengarkanlah ini. Ada banyak hal yang akan kita pelajari saudara. Oleh karena itu mari kita boleh memiliki hati yang rindu, datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan secara khusus, terus setia mendengarkan firman Tuhan. Jam 10:30 melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Demikian saja pengumuman dan warta pada hari ini. Saya sangat berharap kita semua di rumah tetap dalam keadaan sehat, tetap jaga
protokol kesehatan. Yang penting juga hati tetap mengandalkan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.